Aku udah operasi sesar dan akhirnya infeksi juga. Terus aku harus gimana? Assalamualaikum Bunda. Hai, jumpa lagi di channel Cerita Ayu. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita semua selalu diberkahi dan diberikan kesehatan ya. Sesuai judulnya, kita akan membahas tentang infeksi luka sesar. Sebelum ke pembahasan, aku mau flashback dulu nih Bun. Alhamdulillah aku udah 3 kali lahiran secara sesar ya Bun. Dan infeksi ini terjadi di kelahiran yang ketiga. Apa aja sih ciri-cirinya infeksi luka sesar? Yang pertama itu demam tinggi. Kalau Bunda udah lahiran tuh ya, terus ngerasakan demam tinggi, dicek suhunya, berapa suhunya, 38 sampai 40, terus bagian mana saja yang kira-kira demamnya itu lebih kerasa. Nah, kalau biasanya infeksi luka sesar itu lebih ke bagian perut, yang bekas sesarnya itu akan terasa panas atau demam. Kalau demam itu udah 3 hari enggak sembuh juga, coba cek ke dokter apakah itu demam biasa atau demam yang lainnya. Yang kedua adalah rasa nyeri. Rasa nyeri ini benar-benar di bagian perut atau bekas luka sesarnya. Nyerinya itu seperti baru lahiran atau baru habisnya obat bius. Itu tuh sakit banget, seperti sayatan-sayatan, perih di bagian dalamnya. Terus dipegang luka sesarnya juga ngerasain rasa sakit. Yang ketiga, adanya tonjolan atau bengkak di bekas sesarnya ya Bunda ya. Yang pertama kan demam tinggi, yang kedua merasakan rasa nyeri di dalamnya. Setelah proses itu akan menimbulkan tonjolan atau bengkak atau radang pada luka sesar, kayak bisul ya, tapi bukan bisul, pokoknya kayak telur keluar menonjol di perut luka sesarnya. Dipegang akan terasa nyeri, keras, dan terasa panas ya tonjolan atau bengkak tersebut. Kalau kita terus membiarkan rasa sakit itu atau gejala-gejala itu pada kita, akan timbulnya keluar nanah atau darah. Ini nih Bun, ciri-ciri infeksi luka sesar yang sangat berbahaya, soalnya udah keluar nanah, keluar darah, dan itu tuh bakalan membuka lubang luka sesarnya atau jahitannya itu akan terbuka sendiri karena ada cairan di dalamnya tuh Bun. Yang benjolan tadi itu kalau memang radangnya sudah, bakterinya sudah sangat tidak baik, bakalan keluar nanah atau bahkan keluar darah, jahitannya juga akan terbuka. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami infeksi luka sesar? Pertama nih Bun, jangan panik, jangan worry, jangan stres. Pokoknya itu, kita tuh harus tenang. Soalnya apa? Kalau kita makin stres, makin panik, si luka sesar itu akan bakalan lebih berkembangnya itu lebih cepat. Yang kedua, kita bicarakan ke pasangan kita atau keluarga kita gimana baiknya. Terus yang ketiga, cepat-cepat konsultasi ke dokter yang menangani kandungan kita atau saat dioperasi bedah. Kalau pengalaman saya, hari kedua demam itu udah terlihat tonjolan atau bengkak, dipegang itu keras, ngerasain sakit, pokoknya ngerasain ada yang aneh di bagian perut. Aku tuh langsung konsultasi ke dokternya, booking buat datang, buat cek juga. Nah nanti di sana sama dokternya itu akan di USG nih, Bunda, apa yang terjadi, dilihat di dalamnya ada apa, dan ternyata memang ada infeksi. Tapi infeksinya itu kalau di labelin itu, aku itu baru level 1 ya Bun, belum berbahaya, cuman nanti kalau dibiarin bakalan lebih berbahaya. Belum ada cairan, cuman ada pembengkakan. Penyebab dari infeksi luka sesar itu macam-macam ya Bun, mulai dari makanan, mulai dari kegiatan karena kecapean, angkat beban yang berat. Yang ketiga itu karena benturan keras, kita nggak tahu ya, benturan ke meja atau anak kita ada yang mukul ke bagian perut atau sebagainya. Yang keempat itu stres atau pola tidur yang nggak teratur. Nah ini bisa juga disebut dengan baby blues syndrome. Itu tuh sangat mempengaruhi Bun.
Apakah infeksi luka sesar bisa sembuh? Ya, bisa sembuh Bunda, asal Bundanya semangat juga, jangan panik. Kalau saya dulu itu diberi antibiotik sama obat nyeri sama dokter, cuman antibiotiknya ini benar-benar obat paten, nggak di cover BPJS juga, harganya juga lumayan, 10 butir itu 500.000 dan tidak diperjualkan bebas, harus dengan resep dokter ya Bun. Terima kasih ya Bun, cukup itu saja pembahasan kali ini. Apakah bunda-bunda sekalian ada yang mengalami yang sama? Komen di komentar ya. Saya akan membahas cara mengobati luka infeksi sesarnya di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.